Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang, dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan renungan saat ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kita akan belajar bagian dari kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan kita hari ini, sudah sampai di kitab Keluaran. Khususnya hari ini kita akan belajar di kitab Keluaran pasal 16 sampai pasal yang ke-18. Bapak Ibu Saudara dapat mengambil waktu untuk membaca, sebab ini adalah salah satu rangkaian dari perjalanan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan saat itu ketika mereka berada di padang gurun. Mari kita akan lihat beberapa hal. Keluaran pasal 16 sampai pasal 18, tapi saya akan mengajak kita untuk membaca Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Jadi Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan judul perikop di Massa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa dan kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat yang ke-7 berkata, dinamailah tempat itu Massa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Seperti yang saya katakan tadi, ini masih dalam rangkaian perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ini peristiwa diceritakan jelas di sana di Massa dan di Meribah. Judul renungan saat ini saya beri tema menggerutu. Menggerutu sebenarnya sinonim dari bersungut-sungut atau berbantah-bantah, dan ini terjadi di tengah-tengah umat pilihan Tuhan. Kita sudah baca tadi satu perikop. Perikop ini biarlah menjadi perenungan bagi kita, sekaligus pelajaran bagi kita di dalam kita menjalani hidup ini. Kalau ada pertanyaan, pernahkah kita bersungut-sungut atau menggerutu atau berbantah-bantah? Tentu kita sendiri tahu jawabannya. Dalam perikop ini, saya justru melihat seperti ini. Persoalannya bukan cuma pada masalah mereka atau orang Israel ini menggerutu, berbantah-bantah, bukan. Bukan hanya sampai pada titik mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut, berbantah-bantah, atau menggerutu, ini adalah sebuah akibat. Akibat dari apa? Masalah utama justru yang ada di tengah-tengah orang Israel, selain Musa sebagai seorang pemimpin karena dia sangat percaya kepada Tuhan. Tidak adanya iman, sekali lagi,
tidak adanya iman, kurang percayanya orang Israel kepada Tuhan. Jadi kurang yakinnya mereka akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Jadi ketika mereka menghadapi persoalan, mereka bersungut-sungut. Ayat yang ketujuh di sana dikatakan begini, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau Tuhan tidak ada di tengah kita? Jadi ketidakpercayaan mereka, tidak ada iman ataupun mungkin kurang iman. Inilah yang menunjukkan ketidakpercayaan umat Tuhan saat itu, yang sebenarnya kita tahu bahwa perjalanan mereka yang mereka lalui itu jalani, itu sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan kepada mereka. Artinya kalau Tuhan yang memerintah mereka, Tuhanlah yang akan menuntun, Tuhanlah yang akan memimpin, Tuhanlah yang akan mengarahkan mereka, dan semua ada di dalam tangan Tuhan. Artinya Tuhan pasti bertanggung jawab atas semua aspek kehidupan mereka. Tetapi ketidakpercayaan mereka yang ada di dalam hati mereka itu sudah menjadi awal dari mereka menggerutu. Sampai dengan nas ini atau pembacaan ini, saya menghitung sudah ada 4 kali mereka bersungut-sungut, bangsa pilihan Tuhan ini. Ketika mereka dikejar-kejar tentara Mesir, mereka pun bersungut kepada Musa. Ketika mereka ada di Marah, kita tahu peristiwa di Marah apa? Airnya pahit. Dan ketika mereka meminta makanan, tidak ada makanan di padang gurun, Tuhan beri roti dari sorga bagi mereka. Bahkan Tuhan beri daging dari sorga untuk mereka. Dan sampai pada pembacaan ini mereka pun bersungut-sungut karena tidak ada air. Kalau hanya sekali mereka bersungut-sungut, mungkin wajar. Tapi ini sudah berulang-ulang kali mereka bersungut-sungut. Seharusnya tidak demikian, karena mereka sudah melihat ada begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Saya mencatat di sini ada 3 hal penting yang akan menjadi pelajaran bagi kita melalui pembacaan kita. Yang pertama, hidup bersama dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, bukan berarti kita ini tidak menghadapi persoalan. Sekali lagi, kedekatan dan kebersamaan kita dengan Tuhan bukan berarti kita steril dari masalah. Tidak seperti itu. Namun, setiap persoalan yang kita alami, kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti berkata, aku dapat melaluinya. Apa yang tidak dapat kita hadapi, sekali lagi, mungkin sulit bagi kita. Apa yang mungkin sulit kita selesaikan, apa yang sukar bagi kita, pasti kita bisa, sebab Tuhan ada beserta dengan kita. Puji Tuhan. Saya yakin kita mengamenkan ini. Oleh sebab itu perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan dengan perintah Tuhan yang memimpin mereka, yang mereka ikuti. Tetapi kenyataannya mereka harus menghadapi masalah. Yang jadi persoalannya ketidakpercayaan mereka. Jadi mari kita tetap punya keyakinan. Berjalan dengan Tuhan pasti ada masalah, tapi masalah pasti diselesaikan. Yang kedua, kalau toh kita menghadapi masalah di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita belajar juga dari bangsa Israel. Jangan berbantah dengan Tuhan. Jangan bersungut-sungut seperti renungan ini. Jangan kita menggerutu. Jangan, sekali lagi ke poin kedua ini, jangan kita menggerutu, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita berbantah-bantah atas persoalan hidup yang kita alami, kalau toh Tuhan izinkan hal itu. Sebab ketika kita menoleh ke belakang yang sudah terjadi, kita dapat melihat ada begitu banyak pergumulan yang kita sudah lewati. Tapi toh kita ada sampai hari ini. Kalau Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini, apapun yang ada di hadapan kita, yakinlah bahwa Tuhan pun pasti menolong kita. Kita bisa melewati semuanya. Kita dapat melalui kesulitan pada masa sukar ini. Karena kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Percaya, Tuhan bekerja, Tuhan mengawal, Tuhan menyertai kehidupan kita orang percaya. Keyakinan ini atau ingatan ini, sekali lagi ingatlah,
akan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ini akan menjadi modal yang kuat bagi kita untuk kita dapat menjalani hari-hari yang ada di hadapan kita, sekalipun ada banyak persoalan. Yang ketiga, poin yang ketiga. Dasar iman kita harus kuat. Sekali lagi, dasar iman kita. Jadi sekali lagi, kata kuncinya iman kita harus kuat. Mendengar baik, tetapi yang lebih penting adalah kita lakukan. Kita percaya dan kita lakukan. Mendengar firman Tuhan itu baik. Semua siapapun kita mendengar firman Tuhan. Mari kita percaya dalam hati dan kita lakukan firman Tuhan itu. Tidak seperti orang Israel. Sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi kita. Mereka sudah dengar perintah Tuhan, jalan. Ada tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi mereka ketika berjalan dan menghadapi masalah, mereka lupa akan janji Tuhan, firman Tuhan. Sampai kapanpun kita akan menjadi umat yang berbantah-bantah, bersungut-sungut, menggerutu. Kalau iman kita itu tidak jelas, kalau iman kita itu ragu-ragu, kalau kita kurang iman, pasti kita akan hidup menggerutu, bersungut-sungut, dan berbantah-bantah. Menjadi pertanyaannya bagaimana iman kita di hari-hari ini. Sebagai kesimpulannya, yang pertama, dalam perjalanan hidup kita, kedekatan kita dengan Tuhan, tantangan pasti ada-ada saja. Tetapi yakin Tuhan yang kita sembah Tuhan yang luar biasa. Kedua, hadapi apapun yang Tuhan izinkan. Jangan bersungut-sungut, sebab pasti Tuhan menolong kita. Yang ketiga, yang penting bagi kita, tetap percaya. Apa yang kita dengar, kita yakin dan kita lakukan. Saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang kitab surat Roma berkata, lebih dari pemenang. Pemenang adalah berperang, setelah itu menang. Kalau tidak berperang, tidak ada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang dalam Kristus kepada kemuliaan-Mu yang kekal. Kiranya Engkau terus melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kami keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Menghadapi hari-hari ini, hanya kepadamu kami berharap. Tantangan, masalah, persoalan kami akan hadapi. Kuatkan iman kami supaya kami tidak bergeser dari kepercayaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.